Halo, assalamualaikum. Ini saya ada pohon durian yang berumur sekitar 4 tahun lebih, ya, 4 tahun 5 bulan kurang lebih dari semenjak penanaman. Sejak awal tanam hingga sekarang belum pernah berbuah. Dan saya ingin mencoba untuk membuahkan agar dia belajar berbuah. Ini jenis varian duri hitam dengan cara booster sendiri. Penggunaan pupuknya menggunakan pupuk tunggal fosfat. Di sini saya ada pupuk fosfat, di mana nanti saya akan membuatnya menjadi pupuk penggunaan dengan cara kocor ya. Bagaimana caranya, berapa takarannya, dan apa saja yang kita gunakan, langsung saja. Ini ada sekitar 500 gram kurang lebih untuk pupuk fosfatnya ya. Pupuk fosfat 500 gram. Kemudian nanti akan saya tambahkan sedikit HCl. Di sini saya ada HCl, tidak menggunakan terlalu banyak ya, menggunakan sekitar 1 atau 2 sendok saja, cukup sebagai campuran untuk pengocoran pupuk tunggal ini. Sebenarnya sih tidak bisa dibilang tunggal ya, karena ada dua. Lalu bagaimana jika mau ditambahkan dengan pupuk kalsium tunggal? Apakah boleh? Boleh saja, misalkan ditambahkan dengan pupuk kalsium. Tapi cara pengaplikasiannya tidak boleh langsung dicampur. Karena kalau menurut teori, pupuk fosfat jika langsung dicampurkan bersamaan dengan pupuk kalsium, itu akan saling mengikat dan sulit untuk dicerna oleh akar tanamannya, atau sulit untuk diserap oleh akar tanaman langsung. Jadi bagaimana caranya? Kita siasati dengan cara memberikan pupuk fosfat terlebih dahulu, kita kocor. Setelah itu 1 minggu kemudian, setelah mungkin sudah terurai oleh tanah di sekitar perakaran, baru kita berikan menyusul pupuk kalsiumnya, seperti itu. Dan untuk kali ini saya langsung saja bagaimana cara agar kita bisa meleburkan pupuk atau butir-butir pupuk fosfat ini. Caranya sedikit kita beri air seperti ini, kemudian kita aduk-aduk sedikit. Nah, setelah jangan terlalu banyak ya pemberian airnya, kita lakukan ini dan kita biarkan sekitar 5-10 menitan lah, agar dia benar-benar hancur merata. Dan untuk tambahan KCl nya sendiri, ini saya menggunakan sekitar 2 sendok saja. Kita berikan campuran KCl 2 sendok agar bisa tercampur sambil diaduk-aduk ya. Nah, seperti ini. Jika sudah terlihat mulai tampak seperti bubur seperti ini ya, masih ada butiran-butiran kecil nih, kita haluskan saja dulu. Nah, anggap saja ini sudah tercampur rata. Kemudian kita beri air seperti ini agar lebih encer lagi ya. Setelah diaduk-aduk seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam wadah air. Di sini saya sudah menyiapkan air sekitar 20 liter ya. Ini nih masih ada bawahnya, rupa seperti pasir ya. Untuk ini kita ambil lagi airnya, dituangkan lagi, kemudian dimasukkan lagi ke dalam sini. Nah, pupuk fosfatnya seperti ini. Untuk fosfat ini saya sarankan untuk kocor saja ya, karena kalau untuk spray itu akan merepotkan selang sprayer, atau sprayernya itu nanti akan mampet terkena butir-butir dari pupuk fosfat ini. Oke, setelah kita campur ke dalam ember berukuran sekitar 20 liter ini, baru kita aplikasikan ke tanaman. Namun sebelumnya, pohon dari durian ini tentunya sudah saya lakukan penyetresan air ya terlebih dahulu, mungkin sekitar 3 minggu atau 4 mingguan lah, agak lupa, tapi yang jelas lebih dari 3 minggu. Ini kondisi tanahnya juga sudah mulai retak-retak seperti ini di bulan Agustus awal ya, sudah terlihat retak-retak. Langsung kita beri booster pupuk fosfat campuran sedikit KCl ini, langsung saja kita aplikasikan kocor. Dan ada sedikit trik agar lebih mengena. Bagaimana caranya? Ikuti saja terus. Setelah kita siram ke ujung dari tajuk tanaman ya, di bawah sekitar
perakaran, jangan lupa untuk memberikannya kejutan air, yaitu dengan cara menyiram pohon ini dengan air sebanyak-banyaknya. Kalau di sini, kalau misalkan ada ya, gunakan air, ya pokoknya air lah, bisa air kolam atau air sumur. Kalau bisa jangan pakai air pump ya, atau air PDAM. Di sini saya sudah ada air sekitar 200 liter. Saya akan siram ke seluruh permukaan area dekat perakaran ini sebagai kejutan agar dia bereaksi, karena sudah hampir 1 bulan lebih ya, hampir 1 bulan tidak terkena air, kemarau panas. Langsung kita berikan kejutan dengan air yang banyak. Oke, seperti itu. Atau bisa juga dengan memberikan air dengan cara diselang ya. Selang, kalau agak kesusahan untuk mencari air ya memang harus diselang sih dari sumbernya. Bisa juga menggunakan cara diselang seperti ini ya, dengan diselang langsung atau dituangkan langsung ke tempat perakarannya, atau bisa menggunakan selang yang sudah dilubangi seperti ini. Jadi ada beberapa titik lubang keluarnya air di tiap selang seperti ini agar lebih merata penyiramannya. Ini juga ada, di sana juga ada. Ini dia, agar penyebaran air atau penyiramannya lebih merata. Seperti ini cara yang saya lakukan untuk memunculkan mata ketam bunga daripada pohon durian yang sebelumnya belum pernah berbuah. Ini pohon usia sekitar 4 tahun 5 bulan ya. Jadi sudah layak untuk uji coba, atau sudah layak untuk dibuahkan, meskipun ini adalah buah awal. Jadi jangan terlalu banyak jika memang keluar bunganya nanti, atau jangan terlalu banyak dibuahkan. Bisa dihitung lah istilahnya ya, diperkirakan dari tangkai atau batangnya. Jika masih terlalu kecil, jangan terlalu banyak dalam satu dahan buahnya itu, karena kalau dibiarkan dan buahnya jadi semua, takutnya nanti setelah berbuah batangnya akan meranggas seperti pohon itu. Pohon durian montong itu tahun lalu saya agak berlebihan membuahkannya, emang banyak sih buahnya. Waktu itu saya biarkan meskipun sudah ada penjarangan buah, tapi saya rasa waktu itu memang masih terlalu banyak dalam satu tangkai, dan akhirnya pohonnya meranggas seperti itu. Ya, pemulihan 1 tahun, dan tahun ini nampaknya bunganya juga tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja. Saya biarkan, saya tidak terlalu memaksakan. Biarlah tahun ini dia istirahat, tidak terlalu banyak buah. Jadi tahun depan bisa full lagi stamina dan tenaganya untuk pembuahan lagi. Oke. Dan untuk selanjutnya setelah 4, 5 atau 7 hari kemudian bisa dilakukan penyiraman lagi, tapi tidak terlalu banyak, sekedar untuk melembabkan area perakaran dari pohon durian ini, untuk menjaga agar tetap lembab kondisi di permukaan atau di bawah tanah di sekitar perakarannya. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.